Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, akan mempresentasikan materi mengenai konsep manusia dalam perspektif falsafah pendidikan Islam. Boleh di next. Untuk anggota kelompoknya ada Amalia Azhara, Aiteti, Dina, dan saya, Ahmad Fauzan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan mengenai proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia dalam Al-Quran ada beberapa banyak menjelaskan mengenai proses penciptaannya. Namun saya di sini mengambil salah satu ayat yang terdapat dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang dimana di dalam ayat tersebut memiliki makna sebagai berikut. Perkembangan manusia, walaupun hampir seluruh pengetahuan ini belum ditemukan hingga beberapa abad saat ini, bahwa ayat ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dengan mukjizatnya yang menjadi dasar riset para ilmuwan modern. Di dalam ayat ini terdapat kata nutfah yang dimana terdapat dalam ayat 13 yang memiliki makna berarti campuran antara tetes mani laki-laki dan perempuan, sedangkan kata alaqoh memiliki 3 makna, yaitu lintah, sesuatu yang terkandung, dan segumpal darah. Dengan mencermati makna alaqoh atau sesuatu yang tergantung, jika dikaitkan dengan embriologi manusia, dapat diamati pada penempelan embrio pada dinding rahim ibu. Arti segumpal darah dapat diamati pada perkembangan selanjutnya, yang melibatkan pembentukan darah dan pembuluh tertutup sampai siklus metabolisme selesai di plasenta. Selama tahapan alaqoh, embrio memiliki penempatan seperti segumpal darah. Kemudian ada kata mudgoh dalam ayat 14 yang berarti janin. Pada tahapan ini, janin telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat dan berlangsung serangkaian proses pembentukan organ untuk menjadi bentuk yang lebih sempurna. Kemudian, selain dari ayat Al-Quran, ada beberapa teori para ilmuwan yang menyebutkan proses penciptaan manusia, salah satunya yaitu dicetuskan oleh Aristoteles pada tahun 322 sampai 384 sebelum Masehi, yang menjelaskan bahwa penciptaan manusia itu berasal dari mani laki-laki dan wanita, kemudian berkembang menjadi makhluk kecil yang menyerupai manusia. Next. Kemudian definisi manusia dalam Al-Quran, ada beberapa definisi yang terkait manusia di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama kata al-insan. Kata al-insan ini digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan manusia yang totalitas terhadap jasmani dan rohaninya. Kata al-insan ini dipakai Al-Quran yang kaitannya dengan berbagai potensi jiwa manusia, antara lain sebagai hamba Allah yang selalu berbuat baik sehingga menjadi penghuni surga, tetapi juga potensial menjadi pembangkang Allah sehingga membawanya menjadi penghuni neraka. Kemudian ada kata al-bashar yang memiliki makna bahwa sisi fisik manusia yang secara biologis memiliki persamaan antara seluruh umat manusia. Al-Quran menggunakan kata-kata al-bashar ini untuk menjelaskan manusia sebanyak 36 kali dalam bentuk tunggal atau mufrad dan hanya sekali dalam bentuk musanna. Kemudian ada kata Bani Adam, yang dimana makna ini merupakan manusia digambarkan atau manusia merupakan generasi yang tumbuh dan berkembang oleh Nabi Adam alaihissalam. Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu materi mengenai tujuan penciptaan manusia.
Manusia sebagai makhluk paling mulia yang diciptakan oleh Allah memiliki bentuk yang sempurna dan kelebihan akal pikiran yang membedakannya dari makhluk lain. Oleh karena itu, manusia diharapkan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanfaatkan kesempurnaan dan kelebihan akal pikiran serta segala anugerah lain yang diberikan kepadanya. Sejalan dengan kelebihan dan keistimewaannya, Allah menegaskan bahwa tujuan utama penciptaan manusia di dunia ini adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya dan melayaninya. Tujuan ini ditempatkan sebagai yang paling penting dalam hubungan antara penciptaan manusia sebagai makhluk yang diciptakan. Dengan demikian, kehidupan manusia yang harmonis sebagai makhluk adalah ketika ia dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dengan tujuan berbakti kepada Sang Pencipta semesta, bukan kepentingan di luar itu. Next. Menurut Al-Quran, tujuan penciptaan manusia dapat dijelaskan dalam beberapa ayat yang memberikan pandangan tentang makna keberadaan manusia dan peran mereka di dunia ini. Berikut adalah beberapa tujuan penciptaan manusia menurut Al-Quran. Yang pertama yaitu mengenal dan menyembah Allah. Salah satu tujuan utama penciptaan manusia menurut Al-Quran adalah agar mereka mengenal dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Menurut tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar tetap teguh dan konsisten dalam mengajak umatnya untuk mengesahkannya. Hal ini dikarenakan tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia semata-mata untuk kebaikannya sendiri, tetapi dengan maksud agar tujuan hidup mereka adalah beribadah kepadanya. Dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti terkandung manfaat yang besar bagi manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu menguji manusia. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang diberikan kebebasan berpikir dan bertindak. Tujuan ini terungkap dalam surat Al-Mulk ayat 2, di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang artinya, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Dalam ayat ini, para ulama menyatakan bahwa kematian diciptakan dengan cara yang sama seperti kehidupan. Kematian bukanlah sesuatu yang tidak ada, tetapi sesuatu yang ada nyata. Tujuan Allah dalam menciptakan kehidupan dan kematian adalah untuk menguji manusia dan mengetahui siapa di antara mereka yang memiliki amal yang terbaik. Oleh karena itu, setiap orang mengalami kehidupan dan kematian sebagai ujian. Kesadaran ini membuat kita menyadari bahwa kita diciptakan di dunia ini untuk diuji. Tidak ada satupun manusia yang terlepas dari ujian Allah, karena ujiannya pasti akan menimpa siapa saja, baik yang kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, tua maupun muda, besar maupun kecil. Yang ketiga yaitu menjadi khalifah di bumi. Manusia juga dijadikan sebagai khalifah di bumi, yaitu pemimpin atau wakil Allah yang bertanggung jawab atas menjaga keadilan, melaksanakan amanahnya, dan mengelola sumber daya alam dengan bijaksana. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza qala rabbuka lil malaikati inni za'ilu fil ardi khalifah. Qalu ataz'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, yaitu sebagai pemimpin dan yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara bumi, serta mengatur urusan di dalamnya dengan adil dan bijaksana. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih kepada Amal. Untuk selanjutnya, term manusia dalam Al-Quran. Nah, untuk term manusia atau ketentuan manusia dalam Al-Quran ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, al-insan. Manusia disebut al-insan karena karena dia sering menjadi pelupa, sehingga diperlukan teguran dan peringatan. Manusia sebagai makhluk psikologi. Artinya bahwa manusia makhluk yang unik, yang memiliki harmoni jiwa, cinta, benci, stres, jinak, lupa, dan sebagainya yang membedakannya dengan makhluk lainnya. Manusia adalah insan. Yang dilihat dari sudut psikologisnya, insan dalam bahasa Arab menunjukkan manusia sebagai makhluk psikologi. Kata insan tersebut dibagi lagi menjadi 3 unsur. Yang pertama, uns, yang bermakna mesra, harmonis, tampak. Lalu yang kedua ada nasa, yanusu, yang bermakna terguncang, stres. Lalu yang ketiga ada nasia, yang artinya bermakna lupa. Nah, untuk selanjutnya ada al-bashar. Untuk kata al-bashar terambil dari kata yang pada umumnya berarti penampakan sesuatu dan indah. Dari akar kata yang sama lahir kata basrah yang berarti kulit yang halus dan nampak. Manusia dinamai bashar karena kulitnya halus dan tampak jelas, dan berbeda dengan kulit binatang yang lain. Nah, bashar ini merupakan anak keturunan Adam yang dimana ini menunjukkan bentuk fisiknya manusia, mulai dari kulitnya dan lain sebagainya. Boleh di next. Selanjutnya ada al-nas. Nah, al-nas ini dibagi menjadi 3, yang intinya al-nas ini merujuk kepada manusia sebagai makhluk sosial. Nah, yang pertama ada banyaknya ayat yang menunjukkan kelompok-kelompok sosial dengan karakteristiknya. Nah, dengan memperhatikan ungkapan bahwa ayat-ayat itu lazimnya dikenal sebagai ungkapan wamil nas, kelompok manusia yang menyatakan beriman tapi sebetulnya tidak beriman dalam Quran surat 2 ayat 8 ini tuh menunjukkan bahwa manusia itu berkelompok-kelompok, baik itu yang benar ataupun yang salah. Lalu yang kedua, dengan memperhatikan ungkapan kata aksar al-nas, kita dapat menyimpulkan sebagian besar manusia mempunyai kualitas rendah, baik dari segi ilmu maupun dari segi iman. Lalu yang ketiga ada Al-Quran menegaskan bahwa petunjuk Al-Quran bukanlah hanya dimaksudkan pada manusia secara individual, tapi juga manusia secara sosial atau umat manusia. Lalu yang terakhir ada Bani Adam.
Untuk penggunaan istilah Bani Adam ini menunjukkan manusia bahwa bukanlah merupakan hasil evolusi dari makhluk-makhluk Arthropus atau sejenis kera. Hal ini diperkuat dengan panggilan kepada Adam yang Al-Quran oleh Allah dengan huruf nida, ya Adam. Ini juga di Al-Quran juga dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah atau dari saripati tanah. Mungkin sekian, selanjutnya dipersilakan kepada. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai potensi manusia dalam perspektif falsafah pendidikan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan manusia kemampuan untuk belajar dan memperoleh pengetahuan, serta membekalinya dengan berbagai potensi, baik potensi dari segi fisik maupun mental. Tujuan utama dari potensi-potensi ini yaitu memberikan kesempatan bagi manusia untuk tumbuh dan berkembang. Dengan memanfaatkan potensinya secara baik, manusia memiliki kemampuan untuk menentukan arah dalam kehidupannya. Potensi manusia dari segi fisik dilengkapi dengan berbagai kekuatan fisik, fungsi organ tubuh, dan alat panca indera. Di antaranya yaitu alam atau alat peraga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 7 yang artinya, dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri. Niscaya orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Kemudian potensi fisik yang kedua yaitu al-syum, yang artinya alat pencium. Dalam salah satu ayat yang menunjukkan adanya potensi fisik manusia dalam bentuk alat penciuman yaitu dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 94, yang artinya, dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku. Kemudian ada al-sam'u atau alat pendengaran. Penyebutan alat ini dihubungkan dengan penglihatan dan kolbu, yang menunjukkan adanya saling melengkapi antara berbagai alat itu untuk mencapai suatu ilmu pengetahuan. Beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang potensi alat pendengaran yang dimiliki oleh manusia, yaitu Al-Quran surat Al-Isra ayat 36, kemudian Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 78, kemudian Al-Quran surat As-Sajdah ayat 9, kemudian Al-Quran surat Al-Mulk ayat 23. Dan mungkin ada beberapa ayat-ayat Al-Quran lainnya yang membahas mengenai alat pendengaran sebagai potensi fisik yang dimiliki oleh manusia. Nah, alat pendengaran ini berperan penting dalam memelihara ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh orang lain, di mana kita sebagai penerima ilmu atau sebagai pelajar atau sebagai pembelajar, dengan pendengaran kita bisa mendengar atau menerima ilmu dari orang lain. Kemudian kita juga bisa melanjutkannya dengan lisan kita gitu ke orang lain. Kemudian alat potensial lainnya yang dimiliki oleh manusia itu ada al-absor atau alat penglihatan. Banyak ayat Al-Quran yang menyeru manusia untuk melihat dan merenungkan apa yang dilihatnya, sehingga dapat mencapai sebuah hakikat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 185, kemudian Al-Quran surat Yunus ayat 101, kemudian Al-Quran surat As-Sajdah ayat 27, yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan dunia di sekitar kita.
Penglihatan berperan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menambahkan penemuan dan kajian baru. Adapun potensi dari segi mental, manusia itu memiliki potensi seperti akal, bakat, fantasi atau keinginan atau angan-angan, kemudian gagasan yang memungkinkan manusia untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, serta menjadi makhluk yang berbudaya. Potensi manusia dalam segi mental itu yang pertama ada al-akal atau daya berpikir. Al-Quran memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan akal dalam berpikir, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 191. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan bahwa Islam itu tegak di atas pemikiran, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 50. Kemudian Al-Quran juga menyatakan bahwa penggunaan akal itu memungkinkan diri manusia untuk terus mengingat atau al-zikr dan memikirkan atau merenungkan ciptaan Allah sebagaimana dalam Al-Quran surat Ar-Rod ayat 19. Penggunaan akal memungkinkan manusia mengetahui tanda-tanda kebesaran atau keagungan Allah Subhanahu wa taala serta mengambil pelajaran daripadanya. Yang kedua ada al-qalb atau kalbu. Hal ini termasuk alam makrifat yang digunakan manusia untuk dapat mencapai ilmu, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Hajj ayat 46, Quran surat Muhammad ayat 24, dan beberapa ayat lainnya. Kalbu ini mempunyai kedudukan khusus dalam makrifat ilahiyah. Dengan kalbu, manusia dapat meraih berbagai ilmu dan makrifat yang diserap dari sumber ilahi, dan wahyu itu sendiri diturunkan ke dalam kalbu Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai ayat 194, di mana hati berperan dalam membersihkan ilmu pengetahuan dari segala noda dan kotoran, serta mengambil kesimpulan darinya. Manusia memiliki hakikat kemanusiaan atau yang kita kenal sebagai fitrah dan potensi yang harus dikembangkan melalui pendidikan dalam kehidupan di dunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebebasan dalam mengembangkan berbagai potensi yang kita miliki. Pengembangan ini merupakan tanggung jawab manusia yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di akhirat. Potensi-potensi yang dimiliki oleh kita ini perlu dipahami dengan baik-baik, karena kesalahan dalam memahami potensi yang kita miliki dapat mengakibatkan ketidakmampuan dalam menentukan strategi pendidikan yang tepat. Hal tersebut dapat berdampak pada solusi untuk memecahkan berbagai permasalahan di dunia pendidikan, serta keterampilan memecahkan permasalahan di kehidupan nyata. Dengan memahami hakikat manusia, pendidikan Islam harus disusun sedemikian rupa agar dapat mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, baik dalam hal materi maupun non-materi. Jika hal ini tidak terpenuhi, individu yang mendapatkan pendidikan akan mengalami perpecahan dalam kepribadiannya, yang berarti tidak ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Keberhasilan Islam dapat dikatakan tercapai ketika mampu melahirkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan akhlak yang mulia. Mungkin dicukupkan sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Tina. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat diambil, di antaranya bahwa Allah menciptakan manusia dalam beberapa tahapan di dalam Al-Quran, yang dimana ada satu ayat yang menjelaskan proses penciptaan manusia di Quran surat Al-Mu'minun ayat 14. Lalu Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar manusia mengenal dan menyembah
khilafahnya, mengujinya dengan berbagai ujian hidup serta menjadi khilafah. Lalu di dalam Al-Quran juga disebut bahwa manusia memiliki 4 kata seperti Al-Insan, Al-Basar, Al-Nas, dan juga Adam atau keturunan Nabi Adam. Lalu Allah memberikan manusia berbagai potensi baik dari segi fisik maupun mental. Manusia diberkahi dengan potensi yang memungkinkannya untuk terus mengembangkan diri. Allah memberikan manusia alat peraba, penciuman, pendengaran, dan penglihatan yang merupakan potensial fisik. Manusia juga diberikan akal atau daya pikir sebagai potensi mental. Pada hakikatnya, manusia memiliki fitrah dan potensi yang harus dikembangkan melalui pendidikan dalam kehidupan di dunia. Sebagai tanggung jawab manusia yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di akhirat kelak. Mungkin sekian yang dapat kelompok 1 sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.